Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan pelaksanaan sholat. Apabila kita kemudian melaksanakan sholat fardu, lalu melanjutkan dengan sholat sunnah. Nah biasanya ada beberapa orang yang melakukan pergeseran posisi begitu ya Kiai ya. Posisi tempat sholatnya. Posisi tempat sholatnya. Nah bagaimana sebetulnya aturan perpindahan posisi tempat sholat ini? Apakah memang diatur dalam fikih? Iya, diatur dalam artian menjadi kewajiban tidak. Semangatnya sama dengan kalau kita sholat hari raya. Masih ingat ya, kita punya episode di Gapai Kemuliaan itu ketika hari raya kita berangkat sholatnya itu diminta saat pulang itu melalui jalan yang berbeda dengan jalan saat kita berangkat. Pertanyaannya, kenapa? Kan semuanya itu harapan untuk memperoleh kebaikan. Waktu kita berangkat, kita ketemu malaikat di jalanan itu. Nanti begitu pulang, ketemu malaikat lain di jalanan lain. Maka nanti yang mendoakan kita kan dua malaikat yang berbeda. Malaikat di jalan berangkat dengan malaikat di jalan pulang. Sehingga nanti kita harapkan kita ini bisa baik. Kenapa bisa baik? Yang doakan dua malaikat. Kalau seandainya pulang lewat jalan yang sama, itu juga nggak ada yang salah. Tapi yang doakan malaikat yang sama. Kata malaikat, ketemu lagi, saya doakan. Tapi malaikat yang satu, loh, ini ada orang baik juga lewat sini. Didoakan. Nanti dua-duanya ngomong kepada Allah. Ya, ini kan sebetulnya tabarruk ya, mencari tambahan kebaikan. Didoakan satu malaikat tuh baik. Tapi akan lebih sempurna kalau mendoakan yang dua nih. Kan ini kalau bicara survei kan elektabilitasnya naik nih di akhirat. Saksinya jadi dua kan. Nah sama dengan konsep sholat sunnah tadi. Kalau kita berpindah-pindah maka nanti akan ada bekas sujud kita. Akan ada bekas telapak kaki kita itu yang berdiri di tanah itu. Semakin banyak kita sholat di tempat yang berbeda-beda, maka nanti tanah-tanah itu akan bersaksi di hadapan Allah kan. Boleh jadi amal soleh saya itu kurang, gitu loh. Karena amal soleh saya kurang, saya masuk neraka. Misalnya tidak sesuai dengan kriteria penduduk surga. Tapi waktu sholat sunnah itu saya pindah-pindah. Maka tanah Mampang, di mana studio CNN ini saya suka sholat duhur dan asar di sini, bersaksi. Ya Allah jangan, saya tahu betul kok setiap hari ini ketika tapping dia sujud di sini. Tanah A, tanah B, tanah C, di mana saya bersujud, itu akan menjadi saksi buat saya. Nah itu sebetulnya bagian dari rahmat Allah. Allah kalau mau kasih saya surga, kan gak usah dengan cara seperti itu. Tetapi kalau semuanya seperti itu, maka tidak ada keindahan dalam kehidupan kita. Kita itu kan sedang melihat keindahan dan kesempurnaan Allah. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu dalam kesempurnaannya, maka kesempurnaan rahmat Allah itu akan terlihat. Nanti misalnya ada orang A dengan B. Yang A itu surganya lebih tinggi. Yang B surganya boleh jadi di bawahnya. Nanya ini, kenapa? Sholat sunnahnya sama kok. Beda. Yang satu melakukan usaha tambahan. Dia berusaha supaya saksinya di akhirat semakin luas, semakin banyak. Maka disitulah sebetulnya kata para ulama, sirrun atau rahasia. Mengapa ketika sholat sunnah kita diminta bergerak, berpindah dari tempat di mana kita melaksanakan sholat fardunya. Oke lah, baiklah Kiai. Sebelum kita tutup episode kali ini, saya punya satu pertanyaan terakhir ini Kiai. Mungkin juga banyak pertanyaan pemirsa. Pada saat mau membayar hutang puasa Ramadan biasanya. Nah kalau kita kemudian lupa mencatat misalnya Kiai, kita tidak ingat dan mungkin ada hutang-hutang sebelumnya yang kemudian kita juga lupa. Nah ini bagaimana aturannya untuk membayar hutang puasa ini Kiai? Yang pertama ada kaidah dalam fikih itu namanya al-yakin. Sesuatu yang sudah kita yakini itu la yuzalu, tidak dihilangkan, atau la yazulu, tidak akan menjadi hilang dan kalah bisyaki, dengan keraguan kita. Kalau saya sholat misalnya, saya ragu nih, ini sudah 3 rakaat apa masih 2 rakaat? Berarti dia yakin pada 2 rakaat, tapi dia ragu sudah masuk 3 atau masih 2. Berarti dia tidak ragu dengan 2. Maka kata Nabi, ya sholat saja mulai dari yang 2, karena yang dia yakini. Kalau saya punya hutang puasa, misalnya,
saya kan bisa ngitung sendiri. Saya itu nggak puasa Ramadan tuh kenapa ya? Oh, karena melakukan perjalanan. Saya bisa ingat-ingat, Ramadan kemarin tuh saya berapa hari ya di jalanan? Oh, kayaknya 6 hari. 6 apa 7 ya? Nah, kalau seperti itu saya yakinnya di berapa? Nah, maka itu yang saya ikuti. Kalau perempuan misalnya, hutang puasanya kenapa sih? Oh, karena siklus bulanannya. Maka dia ingat, saya itu kalau haid paling lama 10 hari. Terus rasa-rasanya saya belum pernah bayar waktu puasa itu 3 tahun. Nah, berarti 30. 30. Nah, itu adalah batasan yang diminta oleh agama. Kalau Anda mau hati-hati boleh. Misalnya wanita kayaknya 30 nih, tapi ragu-ragu, sudah saya bayar 40, nggak apa-apa. Gitu. Saya biasanya pergi Ramadan tuh cuma 5 hari kok. Ini udah 3 Ramadan berarti 15. Tapi 15 apa 16, udah daripada ragu-ragu saya bayar 20, ya nggak apa-apa. Tapi usahakan mengingat-ingat yang yakin pada batasan minimalnya. Oke. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu tidak perlu diperkalikan ya Kiai ya? Karena saya Diperkalikan sempat maksudnya? mendengar misalnya bulan puasa 2 tahun yang lalu, Iya. berarti sudah dua kali terlupa Oh, begitu. enggak. Jadi 10 dikali 2. Enggak, karena Oh, enggak. melewati batasan Karena melewati Ramadannya. batasan Enggak. Ramadan lagi. Allah tidak matematis seperti itulah. Yang diminta Anda enggak puasanya itu berapa. Kalau seperti itu akan memutus rahmat Allah loh. Terus nanti orang yang enggak puasa 1 bulan, ya 10 tahun dia enggak taubat. Begitu tahun ke-11 dia taubat. Waduh, saya rasa dia sudah tidak akan pernah kembali kepada Allah karena bebannya terlalu besar. Enggak. Jadi kalau saya pernah tidak puasa di 5 Ramadan misalnya, setiap Ramadan tuh 10 kali 5 ya udah 50 hari. Tidak kemudian karena Anda terlambat 5 tahun maka dikalikan 5 semua nih. Nah, kalau seperti itu bilangannya menjadi di luar kemampuan manusia. Baiklah Kiai, terima Baik. kasih pembahasannya hari Ya. ini Kiai. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah pada kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Fayun Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.